Saudara Bima ini jangan lagi membuat konten seperti itu yang menurut beliau sangat merugikan pemerintah Provinsi Lampung. Ada kritik ya jangan juga lah diintimidasi, dipersekusi gitu ya Bu ya. Oleh Bapak Gubernur Lampung. Jadi ada sedikit kata-kata yang dikatakan Pak Budiman ini tidak bisa mendidik anak, tidak khusus mendidik anak. Itulah yang sebenarnya sangat sikap dari Bapak Gubernur yang kami sayangkan, Bapak. Alhasil kita ya berdamailah, namanya bulan suci yang penuh berkah ini. David nampak menghampiri awak media dan sesekali melambaikan tangan sebelum dirinya berangkat menuju kediamannya. Mang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In in here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyoh, Ya, ini ada yang membagongkan ya kelanjutan dari Bima ya, ya. Atau AW Bimax. AW Bima Bimax. X gitu, AW Bimax gitu kan. Ada juga nih kelanjutan dari Firdaus versus Wirang Birawa yang katanya Firdaus minta damai, ngajak damai. Wadididaw. Tapi memang mau membuka dengan drakor, bukan drama Korea tapi drama korupsi. Karena ada yang membagongkan. Kita buka dari membagongkan yang nomor 2 dulu nih ya. Oke. Luncur. Cus. Ini ada info 9 jam yang lalu ya. Sosok wali kota Bandung Yana Mulyana kena OTT KPK. Belum setahun menjabat. Belum setahun menjabat. Wali kota Bandung kena operasi tangkap tangan ya. Wow. Apakah korup atau gimana? Kita lihat kayak gimana videonya Nyo. Play. Oke, ini adalah untuk sementara tidak bisa suap-suap dulu ya Pak Wali katanya tuh ya. Karena suap beneran gitu ternyata ya. Ini sebuah video kenangan. Ini yang ketiga apa nih? Ini dia. Dari suap-suapan konten, suap beneran. Gimana artinya? Mungkin satu people ada yang dari Bandung gitu. Mungkin ada satu people yang tinggal di sini. Siapa namanya? Yang di Bandung tuh. Aduh, kok aku lupa. Ya, terus ini siapa namanya? Aduh, Ricky. Ya. Ricky Abdurrahman, Soreang tuh. Gimana nih, brother? Wali kotanya, wakil wali kota apa wali kota? Wali kota, kumaha atuh. Kita lihat komen-komennya. Nih Nyo, ada yang menyangkut pautkan dengan konten pertama tadi. Katanya keseringan suap-suapan itu. Dari suap-suapan sayur jadi suap uang. Tapi ini belum wadidaw. Ini yang lebih wadidaw meluncur. Cus. Nih Nyo, gak ngerti lagi di posisi sama Lambe Turah. Bupati nonaktif Meranti M. Adil gitu kan. Meranti M. Adil kan. Gadaikan kantornya ke bank. Hah? Kantor bupati digadein ke bank. Gimana ceritanya? 100 M. Banknya kok mau nerima gitu. Kan kalau digade kan akan ada ditimbang dulu ya masalah kepemilikannya ya. Iya. Iya enggak? Ya emang kantor bupati milik bupatinya kan enggak dong, kan punya negara. Iya, banknya kok mau. Ini aku nggak tahu berita bener apa enggak, tapi pas ngebacanya kayak hah? Kenapa coba nih di komen-komennya kita cari tahu nih ya. Bangsat katanya, ini banknya gimana sih gitu kan. Nah kalau kita ada yang nanya nih Bian nih, bisa gadein gedung sate nggak Pak ke Bank BJB katanya Maya. Itu ada dari bawahnya nih. Padil Zil. Bukan. Ini. Lagi. Ini. Ya, dari Live at B. Live at B. Mohon maaf kami dari pihak keluarga sudah mencoba meracuninya, tapi beliau sangat kuat katanya. Enggak, kalau kayak gitu bisa, Mamang mau ngegadain lapangan bola tuh yang dekat tempat kita ya. Siapa tahu bisa gitu lapangan bola digadein gedung. Astaga, gedung bupati loh digadein loh 100 M. Ya banknya mau lagi, tolonglah. Gimana sih kok ini? Bisa coba. Asli, tolonglah. Sekarang kita move on ke Bima. Itu drakornya 2 aja gitu. Gak mau bahas banyak-banyak pusing. Ke Bima meluncur. Cus. Nyoh. Ya. 4 jam yang lalu dari Metro. Ini sih agak wadidaw ya Mamang bacanya ya. Nah ini nih, ada kuasa hukum keluarga Bima TikTokers yang mengkritik Lampung, sebut Gubernur Lampung meminta keluarga agar Bima tak bikin konten yang merugikan. Merugikan dalam arti gimana nih? Dia orang kritik doang. Di sini kan ditambah lagi keterangannya, Bima diminta stop bikin konten kritik yang
merugikan oleh gubernur. Pertanyaannya merugikan siapa? Merugikan Bapak Gubernurnya atau gimana? Ini ya, kita lihat statement atau klarifikasi dari kuasa hukum Bima ya. Check people. Play. Ada satu hal yang mungkin sebenarnya menurut kami sebagai keluarga ada yang sedikit kurang tidak berkenan dan mungkin sedikit tidak etis dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur melalui telepon ke Bapak Yuliman selaku orang tua dari Bima. Ada kata-kata yang mungkin sedikit ancaman ya, agar saudara Bima ini jangan lagi membuat konten seperti itu yang menurut beliau sangat merugikan pemerintah Provinsi Lampung. Nah, itu jelas sangat merugikan pemerintah Provinsi Lampung, bukan merugikan warga Lampungnya gitu kan. Jadi kelihatan dong di sini dong, satu people dong. Maksudnya kemana arah dan tujuannya kan? Iya, dirugikan supaya tidak dipilih lagi mungkin ya. Iya, sama ini loh Nyok. Maksudnya ya jadi harus keluar dong biaya untuk perbaikan jalan. Ya emang harus keluar lah. Mau buat apa? Buat makan anak. Kan ada Nmax, bisa beli motor juga pengen gitu. Mungkin garis-garisnya, Pak Gu pengen motor kayak gitu, pengen lame-lame naik motor pengen, mungkin kayak gitu ya kali ya. Jadi ya tolonglah. Ini dari Erlit Wihayati, butuh pemuda seperti Bima di seluruh provinsi, bahkan mungkin di seluruh kabupaten dan kecamatan serta desa-desa di penjuru Indonesia untuk membantu speak up mungkin ya. Betul. Karena ya sedikit banyak suka nggak suka impactnya mulai kerasa nih. Apalagi besok nih, memang nggak sabar nunggu besok karena Pak Mahfud bilang Senin akan ikut atau menindaklanjuti dan mendalami masalah ini. Kita ke nextnya. Nextnya ada klarifikasi dari Wakil Gubernur Lampung. Biar enak ada dari kedua belah pihak nih, gitu kan. Kita kayak gimana sih klarifikasinya? Yang jelas captionnya sangat menyinyiri. No viral, no klarifikasi. Thank you TV One. Ceki people. Play. Ketika Mas Bima posting yang pertama itu kemarin komplain, masukan gitu, kritikan, saya juga langsung respon menjawab bahwa itu jalan Rumbia itu sudah dianggarkan sekitar 50 miliar tahun lalu, anggaran ini sedang kontrak. Jadi prosesnya kan tahun lalu dibahas, kemudian tahun sekarang ini proses gitu ya. Itu sedang kontrak 50 miliar, tambahan di ruas sebelahnya lagi. Kritik pemerintah Lampung, keluarga TikToker ngaku diintimidasi polisi. Belum lagi ada lagi yang judulnya adalah kritik Lampung, ibu didatangi polisi, sang ayah dipanggil Bupati Lampung Timur. Monggo Bu, silakan. Kemarin saya komunikasi, kebetulan saya belum bisa datang langsung ke sana karena ada tugas di BHC Krakataupak. Kemudian saya komunikasi dengan Pak Bupati, menitipkan itu, dan sebenarnya saya ada komunikasi tambahannya, mengklarifikasi benar nggak sih ngancem-ngancem, karena Mas Bima kan sharing di story-nya itu keluarganya diancam dengan nangis, bapaknya sampai nangis gitu kan. Saya juga nggak mau itu dari saya, juga nggak sepakat Mas Bima dilaporkan ke polisi, itu juga menurut saya nggak perlu lah gitu. Dan termasuk saya sampaikan kepada Pak Bupati, Pak Bupatinya klarifikasi, enggak, saya nggak melakukannya. Nah kemudian saya bilang coba datangi biar keluarganya merasa aman. Didatangi keluarganya, dan itu juga diposting di Instagram, videonya diposting di Instagram Pak Bupati bahwa klarifikasi, dan keluarganya menyampaikan nggak ada ancaman dari Bupati. Jadi yang dikomplain itu nggak ada. Kemudian saya sampaikan di media saya sendiri juga bahwa sudah ditabayunkan, nggak ada. Ya prinsipnya sih semua orang boleh kok yang mencintai Lampung mengkritik, dan bukan sekedar apa, kita bersama-sama membangun Lampung. Saya juga nggak mau membela diri, oh enggak kita udah kerja sempurna, enggak, kita udah kerja iya, tapi memang masih banyak yang harus dibenahi lagi. Oke, termasuk juga yang didatangi bersama pihak kepolisian, Bu, itu dibenarkan? Mendatangi rumah keluarga dari Mas Bima? Saya kurang paham kalau didatangi kepolisian, tapi kalau yang kemarin saya sudah klarifikasi, itu yang diancam Bupati, itu sudah diklarifikasi nggak benar. Oke. Pesan masyarakat, bukan pesan kami, Bu. Ini kan anggaran, bukan anggaran yang murah ya Bu ya. Bahkan Ibu tadi mengatakan kalau bisa target kami sampai 1 triliun. Di satu sisi Bu, berita pagi ini nih cukup viral juga Bu. Ada OTT lagi, ada OTT lagi Bu dari KPK loh Bu. Nah itu Bu, jadi mungkin
pesan dari masyarakatnya hati-hati mengelola anggarannya gitu kali ya. Mungkin gitu kali ya. Dan juga kepada masyarakat bersama-sama kita awasi. Ada call center Lampung ya. Ada call center Pemprov Lampung yang itu 24 jam 0811 790 5000. Itu silahkan dimanfaatkan untuk lapor, untuk aspirasi, untuk orang sakit butuh bantuan apa, manfaatkan. Saya kebetulan mau bertanggung jawab di call center itu. Dan pihak Pemprov Lampung juga terbuka dengan berbagai saran dan kritik dari masyarakat ya maupun juga netizen ya Bu ya? Ya, silahkan. Iya, artinya ya kalau misalnya ada kritik ya jangan juga lah diintimidasi, dipersekusi gitu ya Bu ya. Nggak, lihat aja di akun Instagramku itu yang komentar hampir ribuan. Siap Bu Nuni. Respect pertama karena Ibu Nuni ini tidak menutup kolom komen gitu kan. Yes. Terus tadi jadi kesannya agak tidak sinkron ya Nyo. Karena kan di sebelumnya pengacaranya bilang bahwa disuruh stop si Bima tuh konten-konten yang mengkritik dan merugikan gitu. Tapi di satu sisi dia bilang ya kita terbuka, Pemprov Lampung terbuka ya untuk dikritik ya. Iya gitu. Jadi mana yang benar gitu? Iya. Kalau aku sih, aduh gimana ya? Si ibu ini tadi dia bilang nggak terlalu paham gitu, nggak tahu ya soal polisi, kemungkinan bukan tapi kalau dibilang masa nggak tahu sekelas wakil gubernur gitu ya nggak tahu ya gitu. Siapa gitu pertanyaannya, bagian pihak mana gitu yang melaporkan gitu kan. Dan logika aku juga memang kalau misalnya memang nggak ada apa-apa, nggak ada ancaman atau apa, nggak mungkin keluarganya Bima sampai sewa kuasa hukum nggak sih? Iya. Tolonglah ya gitu. Gimana jadinya, kebenarannya itu yang mana gitu. Pusing Nyoh, kita ke nextnya Nyoh. Next nih Nyoh ya. Sampai masuk metro nih, Bima kritik Lampung, orang tuanya diusik, netizen turun tangan. Udah kayak gini mah netizen harus turun tangan. Yes. Biar yang ono turun pangkat. yang ono yang mana nggak tahu. Cek people. Play. Berawal dari kritik terhadap pemerintah daerah, kini menjadi sorotan karena kritikan dari Bima direspon dengan cara berbeda oleh Pemda Lampung. Sudah bergabung bersama kami di siang hari ini Pak Juliman Rumbiono dan juga ada dari kuasa hukum yang mewakili Bima. Selamat siang Pak Juliman dan juga Bang Bambang. Bang. Selamat siang Mas. Oke, pertanyaan pertama saya adalah ini benar apa tidak seputar intimidasi yang dilakukan oleh Pemda dan juga polisi? Oke, Pak Juliman, silakan Pak. Atau Bang Bambang? Maaf, saya klarifikasi dulu, Mas ya. Saya selaku juru bicara keluarga Mas ya, bukan kuasa hukum. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan intimidasi itu yang kami kemarin mungkin sempat sampaikan ke rekan-rekan media bahwa memang pada hari Jumat, tepatnya tanggal 14 April, Bapak Juliman sempat dipanggil oleh camat dan dipanggil ke Wakil Bupati Lampung Timur. Nah, setelah di tempat kediaman Bapak Wakil Bupati inilah, kemudian Bapak Wakil Bupati menelpon Bapak Gubernur Lampung. Dan disitulah ada terjadi komunikasi ya, yang awal disampaikan beliau bahwa pastinya atas nama Bima, atas nama keluarga beliau meminta maaf apabila mungkin kritik yang telah disampaikan oleh saudara Bima dengan cara yang berbeda mungkin begitu. Nah, kenapa minta maaf kalau kritik? Kenapa kan minta itu sah-sah aja. Kan itu caranya milenial menyampaikan kritik gitu. Katanya milenial harus berkontribusi juga, harus terlibat di perpolitikan juga. Iya, gitu kan negara demokrasi. Kenapa harus meminta maaf? Kan kritik dan juga based on fakta kan. Bukan yang kritik yang mengadi-ngadi gitu. Kasian loh, bapak ini udah tua loh gitu. Jadi tadinya dipotong sampai sini dulu sebentar. Pantas nggak nemu. Tadi kan yang klarifikasi pertama tuh dia wakil gubernur. Iya. Dia bilang dia telepon sama bupati. Yes. Iya nggak. Sedangkan dari yang tadi di awal dibilang pengacara ternyata ini adalah juru bicara keluarga. Itu dipanggilnya sama wakil bupati ke gubernur. Nggak nemu. Apakah jangan-jangan ada dua kubu gitu? Apa gimana? Lanjut lagi kali. Lanjut. Yang kami sayangkan mungkin dari yang disampaikan Bapak Juliman bahwa ternyata ini juga direspon dengan mohon maaf mungkin kalau saya ada sedikit tidak kurang baik oleh Bapak Gubernur Lampung. Jadi
ada sedikit kata-kata yang dikatakan Pak Juliman ini tidak bisa mendidik anak, tidak khusus mendidik anak. Itulah yang sebenarnya sangat sikap dari Bapak Gubernur yang kami sayangkan, Bapak. Oke, jadi benar. Bentar, bukannya berhasil didik anak kalau jadinya kayak gitu? Berhasil lah, sampai sekolah ke luar negeri, membiayai diri sendiri dan mempunyai pemikiran yang kritis dan berani speak up. Iyalah. Di belah mana tidak bisa mendidik anak. Emang anak seperti apa sih yang diharapkan untuk dididik tuh, yang jadi kayak gimana sih? Yang diem aja gitu ngelihat apa namanya warga-warga daerahnya dijolimi gitu, dijolimi dalam artian pembangunan tidak disampaikan dengan baik dan benar gitu, amanat-amanat para warganya tidak didengarkan, seperti itu gitu yang dimaksud dengan berhasil mendidik anak. Iya. No, justru ini berhasil. Berhasil lah orang, maksudnya gini, dia pun kritiknya juga sampai ada presentasinya loh. Iya, bukan sembarangan asal jeplak, dia bawa data gitu kan, ditampilkan. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, jadi benar ya bahwa ada pernyataan juga dari Pemprov Lampung yang juga akhirnya mendiskreditkan pihak keluarga dan itu tidak mengenakan. Itu benar ya Bang Bambang ya? Betul. Jadi itulah yang kami anggap Enggak, kenapa kan dia panggil Mas Bang, namanya Bang. Bambang pasti. Bambang, Mas Bambang gitu. Bang. Jadi Bang, yuk. Gitu. Sorry. Kami anggap itu mungkin tidak mengenakan begitu ya, karena intinya sebenarnya kan yang diminta ke Bapak Juliman selaku orang tua Bima hanya diminta untuk agar Bima berhenti melakukan kritik terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Itu yang sebenarnya diminta ke kami sebenarnya kan. Cuma ya karena mungkin masih ada, karena kasus ini viral, mungkin Pak Gubernur juga masih dalam suasana hati yang tidak enak. Mungkin begitulah awalnya, Mas. Gubernur sedang dalam suasana hati yang tidak enak. Maksudnya gubernurnya mudian apa gimana sih? Tolonglah, kenapa ini disuruh berhenti mengkritik? Why? Kenapa coba? Ini namanya kritik, masa nggak terima kritikan? Ini demokrasi rasa Orde Baru. Gimana tuh? Hei, kok dibungkam gitu? Tolonglah. Kritikan based on fakta. Kalau memang faktanya begitu ya udah, kalau faktanya nggak kayak gitu ya klarifikasi gitu. Nih, tunjukin nih jalan-jalannya, kritiknya tidak sesuai apa gitu. Kok di orang tuanya gitu, tolonglah. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Oke, sebenarnya dari pihak keluarga saat ini mendukung atau tidak dengan kritikan yang dilakukan oleh Bima? Ya, kalau kami dari pihak keluarga, kalau itu untuk kebaikan, saya pikir karena ini mohon maaf, kalau mungkin saya bisa sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini adalah institusi pemerintahan yang memang harus siap dikritik, Mas, kan begitu. Jadi caranya saja mungkin ini adik kami ini kan masih muda, mungkin caranya berbeda dengan zaman kita dahulu, mungkin begitu. Baik. Jadi mungkin Pak Juliman dengan kondisi bahwa Anda nanti diancam dicopot atau diberikan sanksi ketika Bima memberikan kritik lagi, apakah Bapak juga siap? Siap kalau anak saya salah. Dan saya menginginkan di Indonesia ini hukum kan ditegakkan itu. Intinya gitu anak saya itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya omongan anak saya itu tidak menyinggung individu itu sebenarnya itu. Niatnya itu enggak. Saya tidak pernah mendidik anak seperti apa yang dikatakan Pak Gubernur itu. Saya mendidik anak supaya anak saya menjadi anak yang bermanfaat pada orang banyak. Berarti kita bisa tarik Pak Juliman, berarti dari pihak keluarga tetap akan mendukung Bima dan juga akan mendukung jika nanti ini dikasuskan atau dihukumkan gitu Pak ya? Ya Pak. Baik, Pak Juliman Rumbiono dan juga Bang Bambang Sukoco, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Gokil sih bapaknya udah terima ya, udah siap apapun itu nanti hasilnya, entah misalkan bapaknya dicopot atau diberhentikan atau kayak gimana gitu, udah ready gitu kan. Bukan yang udah Bima daripada bapak dicopot mending kamu stop gitu, enggak ya, dia siap dicopot gitu. Iya goks, respect. Tenang netizen, turun tangan, tenang Pak. Kita meluncur ke berikutnya, Nyo, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ini ada kumpulan video yang nge-record atau ngerekam tentang kondisi jalan di Lampung kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ini bisa kita lihat di covernya, nih mulus nih, ceki people. Play. Kata siapa Lampung jalannya jelek?
Ini kota baru udah dicor semua. Wih. Lihat tuh, bagus jalannya. Bagus. Ya. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Ngapain mas? Kenapa? Jalannya jelek mas. Aduh. Nih ya, nih. Ini kalau belum selesai ini permasalahan jalan ini sampai Lebaran, ini banyak nanti yang pulang kampung, terutama apalagi yang kampungnya di Lampung atau dimanapun berada, bakal bikin konten ngerekam nih. Betul. Kasarnya orang-orang yang dari kota-kota besar kan pulang kampung nih, yang udah nggak gaptek sama teknologi gitu kan. Yes. Yang memang menikmati FYP pasti banyak yang merekam-rekam nih. Hati-hati, hey pemerintah be careful nih. Ini bisa jadi trigger untuk bikin konten, nggak usah pusing. Toh di depan kampung gua juga ibaratnya gitu kan, tinggal rekam aja gitu, dibikin bencanaan kayak gini. Betul. Hati-hati pemerintah, hati-hati. Bentar lagi mau Lebaran, hati-hati. Gak cuma ini meluncurnya. Cus. Ninyo. Yes. Cek people. Play. Kalian bilang Lampung itu jalannya jelek, no lihat, cor semua. Sebelahnya danau. Kenapa ya? Apa memang prosedurnya seperti itu? Mohon maaf nih, kita nggak tahu gitu. Apakah memang prosedurnya seperti itu gitu kan? Tapi kalau dibilang prosedurnya, maksudnya, tapi kalau dibilang dalam proses pengerjaan, lah ini nggak ada yang lagi dikerjakan. Iya sama sekali nggak ada sih. Apa memang setengah dulu gitu? Nanti periode berikutnya setengah lagi atau kayak gimana gitu? Biar nggak keluar budget banyak gitu. Kenapa gitu? Why? Kalau misalkan itu lagi tahap proses pengerjaan, ya mana ini sejauh mata memanjang dari ujung yang udah bener kan harusnya dari situ start lagi kan? Betul. Ini kayaknya Mang gubernurnya itu suka ini pemandangan danau. Oh suka yang becek-becek gitu ya? Mungkin jadi sengaja kali gitu. ya. Mungkin kali ya Next aja. Next. Ninyo. Yes. Take it people. Play. Buat para sekali Lampung, stage video ini tunjukin kondisi jalan yang hancur dan jelek banget yang ada di dekat kalian bakal dibenerin. Tapi bohong, cuat. Mau diapain? Buat para apanya narasinya? Narasinya mah ini doang. sekali Lampung, stage video ini tunjukin kondisi jalan yang hancur dan jelek banget yang ada di dekat kalian bakal dibenerin. Tapi bohong, cuat. Ya Allah itu dalam banget loh. Dalam banget loh, mana licin loh, ini pasti licin loh. Itu kalau misalnya mobilnya yang yang pendek itu Mang naik jedok gitu. Motor juga rawan jatuh di sini yo. Ini ada komenan yang menarik nih. Gara-gara booming jadi tahu Lampung separah itu keadaannya. Bener, bener. Setuju. Aku kan karena kita nggak tahu kan, Nggak belum tahu, pernah ke Lampung. Jadi ternyata kayak gini ternyata gitu separah kan. itu. Thank you yang udah speak up gitu ya. Nih ada komenan di komen lagi sama kreatornya. Terakhir benerin gua SD kelas 2 katanya. Sekarang gua udah kuliah semester 4, nggak bener-bener. Nggak bener-bener juga di jalan katanya. Mungkin masnya emang jarang pulang jadi nggak tahu gitu. Jadi pas lagi udah dibenerin, masnya nggak pulang gitu. Pas pulang, udah rusak lagi gitu. Positif thinking aja gitu kan. Aku pikir Mang di jalan-jalan di dekat rumahku itu yang di Jember ya. Itu bagus. Itu dulu kan itu udah dibenerin, sekarang berarti bagus kan. Kalau dulu tuh parah kan, aku pikirnya udah parah, ternyata ada yang lebih parah lagi. Parah ya? Iya. Next ya kita kasih. Next. Ninyo, jalan sama kuda ya itu. Jalan dari rumah aku ke arah rumah Bima kata kreatornya ini, dan ke tempat kerjaku yang rusak di mana-mana. Ceki people. Play. Hai, aku mau spill jalan arah ke tempat kerja gue, nggak usah jauh-jauh deh, di mana-mana. Ini jalan mau menuju tempat kerja gue dan mau ke arah rumahnya Bima. So far belum rusak ya? Tempat yang sedekat ini aja itu jalannya udah rusak, udah deket banget. Agak cepet, pas di sini aja tuh. Buset. Nih jalan yang pertama. Itu tadi bolong sananya ya? Tuh jalannya kayak gitu tuh. Ya Allah, dalam-dalam banget anjir, ini jedruk itu gitu ya. jalan arah menuju ke rumah Bima. Kalau ke kiri itu ke arah rumah Bima. Itu dulu jalan katanya itu cor-coran, tapi nggak tahu kenapa jadi cor-coran kok jadi. Ya Allah. Astaga. Tuh, ini jalan yang berikutnya yang rusak tuh. Masih ada lagi jalan yang rusak di depan. Jadi cuman arah mau ke tempat kerja gue aja. Itu jalannya udah
jelek. Ini belum ke arah metro yang sekitar 1 jam itu bisa nyampe 2 jam setengah. Iya. Gara-gara jalan jelek. Tuh kayak gitu. Kasian juga si ini Joni, nih jalannya jelek tuh. Kasian juga si Joni. Joni tuh sampai bempernya baret-baret gara-gara jalan itu. Oh Joni, motornya Joni. Ini udah mau sampai toko gue, tempat kerja gue. Tuh. Ada yang komen dari Puput Andika tuh, Mang. Apa tuh? Iya Kak, jelek dulu balik kerja lewat situ, katanya jelek banget berarti ya. Ini tuh yang bolong-bolongan kayak tadi. Itu tuh kasihan loh ya. Naik motor kalau misalkan nggak ngejedluk, itu tuh biji kita ya, selaku para mas-mas pengendara motor, biji kita tuh kemeng rasanya kejeruk gitu. Kasihan shock breaker, ban, kasihan. Tolonglah, tapi aku setuju. Jadi bikin apa ya? Bikin lambat perjalanan karena jelek, otomatis nggak bisa cepet. Iya nggak? Ya. Dari yang katanya harusnya 1 jam jadi 2 jam setengah. Itu kan buang-buang waktu. Iya dong. Buang-buang waktu kan buang-buang uang. Iya Karena dong. waktu adalah uang dan uang adalah panjang bro. panjang. Ada lagi Nyo meluncur. Cus. Nyo. Yes. Ini ada jalan yang udah mulai proses perbaikan ya. Wih. Karena viral gitu. Ceki-ceki people. Play. Jalan Sidoarjo, Sri Bawono Sidoarjo sudah mulai ada peningkatan ini Lur. Thank you Bima. Jalan sudah memperbaiki, perlahan-lahan jadi mulus. Diperbaiki. Iya. Pembangunan. Oh foto. Hari ini 16, tanggal 16 Maret. Oh hari ini. Hari ini. April. Tanggal 16 April. Yo Melin. Pembangunan. Luar biasa dampaknya. Amin 7 lebaran nih. Amin 7 lebaran. Gila. Amin 7 lebaran. Ini pemerintah kabupaten gencar sekali. Ini provinsi. Oh, ini provinsi. Ya ada 5 kilo lah itu. Oh, jalan R Sutami. Oke. Mantap. Lampung Timur. Mantap Nyo, jalannya mantap. proses dibenerin. Pertanyaan aku, tuh bisa cepet. Iya. Ini perkara viral. Kalau nggak viral nggak tahu kapan dibenerinnya. Tapi ini bisa jadi berita buruk juga buat mungkin warga-warga Lampung yang merantau di luar kota gitu, dengan harapan nanti pulang mau sekalian bikin konten lah gitu kan. Pas pulang, ya sudah rapi jalanannya, tidak bisa FYP lagi. Tapi jadi berita bagus juga buat warga Lampung. Iya dong. Iya enggak? Bima ngebamperin dirinya gitu kan, buat dihujat sama yang kontra, diusik keluarganya gitu kan. Tapi apa? Dilaporin polisi atau apapun itulah. Iya, tapi hasilnya ya ini bisa dilihat. Yes gitu. That's why banyak banget komenan yang bilang kayak gini nih. Bima pahlawan sosmed Lampung Timur. Yes. Tuh, tolonglah ya, the power of somset gitu. Ada lagi tapi yang sebelum itu Mang, di bawahnya nih ada nih komen. Ini. Mbok Rondo. Langsung podo kerja karena wes mulai diendus-endus KPK. Langsung pada kerja karena udah diendus-endus sama KPK. Gitu. Iya, mungkin kalau di audit kena kali, APBD keluar, anggarannya keluar, anggarannya bergerak tapi hasilnya nggak ada, mungkin kali ya. Iya. Ada lagi yang diperbaiki juga meluncur. Cus. Ninyo, negara berbasis viral lebih like. Ceki-ceki people. Play. Dibenerin di jalan. Dibenerin di jalan. Keren banget. Terima kasih Bima. Tuh semuanya pada terima kasih loh sama Bima loh. Kok masih ada aja yang mau ngelapor gitu? Ya ada sih, karena mungkin yang merasa dirugikan gitu kan. Karena nggak ada pecuan lebih. Mau lebaran minta lagi bahaya sih Nyonyo. Takut nggak bisa bayar THR. Mending next aja Nyo. Yes. Satu lagi ada update atau update dari kondisi David Ozora yang sudah diperbolehkan pulang jalani home caring ya. Yes, ini dari Warta Kota Live. Ceki people. Play. Gokil. Pak Clear pak. Maksudnya awas itu mau ngambil shot itu mau kayak gimana? Gokil. Banyak yang awal ya. Yongs. Aku merinding. Dia jalannya udah lumayan normal ya Mang ya. Udah lumayan cepat. Rumah sakit. Akhirnya David Ozora jalani perawatan di rumah mulai hari ini, Minggu 16 April 2023.
Korban penganiayaan Mario Dandi itu tampak keluar dari ruangan ICU. Ia berjalan di lorong rumah sakit memakai alat bantu. David nampak menghampiri awak media dan sesekali melambaikan tangan sebelum dirinya berangkat menuju kediamannya. Menurut dokter spesialis saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Dr. Yeremia Tatang, meski kesehatan David Ozora belum sepenuhnya pulih, namun kondisinya sudah lebih baik ketimbang awal mula David. Goks. Ini selain kasus yang Ferdi Sambo, ini juga kasus yang terpanjang dikawal juga. Kayak netizen setia mengawal biasanya kan seminggu 2 minggu ya wes ditinggal aja. Ini nggak dikawal. Sebulan lebih. Iya dikawal loh, proses by prosesnya gitu kan dikawal. Goks, respect. Yuk David bisa yuk sembuh. Yes. Yuk gitu kan. Malah hampir 2 bulan ya Mang ya, dari tanggal 20 Februari sekarang tanggal 16. Yes. 4 hari lagi 2 bulan. Yes, abis sembuh. Ini ya aku ngebayangin abis David sembuh, bermain sosmed David bisa jadi selebgram loh. Banyak followersnya, syukur-syukur bisa ibaratnya ngebalikin biaya yang udah keluar, walaupun katanya kan dikonfirmasi kalau pakai asuransi ya gitu kan. Goks, David Goks. Ada lagi update-nya Nyo meluncur? Cus. Nah Nyo, tapi ada sedikit info kalau David Ozora itu belum bisa bersekolah dalam waktu dekat. Ya karena kan masih proses penyembuhan gitu dan harus dipantau sama pihak medis juga kan mengenai perkembangannya. Cek people. Play. Korban penganiayaan Mario Dandi CS yakni Kristalino David Ozora mulai dirawat di rumah atau home caring per hari ini Minggu 16 April 2023. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Dr. Yeremia Tatang mengatakan kondisi David Ozora sudah mulai memperlihatkan kemajuan. Meski begitu, Yeremia menuturkan belum bisa memastikan kapan David bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Menurut Yeremia, proses pemulihan saat seseorang terkena cedera otak cenderung berbeda tiap individu. Dia masih akan menjalani proses fisioterapi berkala. Jadi kurang lebih itu kita sudah bikin program dia fisioterapi berkala kurang lebih 3-5 kali seminggu. Dia akan menjalani fisioterapi fisik, latihan terapi fisik di sini 1 bulan ke depan. Dan juga kita akan melakukan dia latihan memori dan juga latihan kognisi. Gokil. Keren, respect sama tim-tim medis gitu, tim-tim kuasa hukum, keluarga besar dan teman-temannya semuanya masih nge-support gitu, dan juga netizen yang tidak pernah lupa, tidak pernah ketinggalan untuk ngawal terus kasus ini. Nice. Sama ini Mang, tadi aku setuju Mamang bilang respect sama tim medis juga gitu, karena meskipun home caring gitu, itu tetap 24 jam dipantau dokter, dikawal ya. Jadi akan ada yang stay di rumahnya David gitu, sama perawat gitu kalau nggak salah di Twitternya papanya ya. Goks. Next Nyo, kita muncul. Next. Nyo. Next ini ada update dari Firdaus yang katanya udah berdamai gitu ya, saling memaafkan sama Mas Wirang Birawa. Captionnya tuh lihat Mang. Apa tuh? Bulan baik kita harus saling memaafkan. Salam hormatku untuk Ade. Bulan baik untuk memaafkan. Kalau kayak ngomong bulan baik untuk kita memaafkan, lu rusuhnya juga pas bulan puasa juga baru berapa hari lalu gitu. Kenapa harus rusuh gitu? Jadi people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi udah teleponan dengan Wirang Birawa, akhirnya gue dapat juga nomor teleponnya. Ya kita sempat berdebat kecil dan alhasil kita ya berdamailah, namanya bulan suci yang penuh berkah ini, penuh rahmat. Alhamdulillah kita sepakat untuk berdamai dan menghapus semua kesalahpahaman yang ada. Ya gitulah. Dan gue juga minta maaf sama dia karena gue udah bawa massa banyak ya, sekitar 30 orang. Dia nggak ngerti, dia juga nggak terima ya. Kemarin juga gue udah, dia nantangin gue main tinju, gue juga udah siapin ringnya gaya-gaya gue bertinju ya kan. Tapi alhamdulillah ya gue DM dia jawab, gue minta nomor telepon, sempat debat. Dan di bulan baik ini gue udah berdamai dan alhamdulillah ya, moga aja perdamaian gue tulus ya, si Wirang tulus gitu, jangan ada lagi masalah gitu, itu aja sih. Gitu aja untuk Wirang, terima kasih banyak, sukses selalu. Dan ternyata Wirang ini orangnya baik ya,
humble. Oke banget. Makasih adikku Wirang, sukses selalu. Adik. Aku pikir ya gue juga udah mempersiapkan gaya tinju. Aku pikir mempersiapkan dia latihan tinju iya, atau gaya apa. doang. Emang Gaya dia doang. begini Aku doang. juga bisa gaya Allah. doang. Blok nggak Nyo? Goblok. Nih Nyo dari versi yang diposting sama Mas Wirang meluncur. Jus. Nih Nyo. Tanda-tanda mau lebaran X captionnya tanda-tanda nggak mau pakai baju Shopee checklist katanya Maya. Apa ini nih? Cek people. Play. Ini aja bulan puasa ini gue juga ngakuin gue hilaf lah ya bahwa orang-orang gue gitu. Tapi kan alhamdulillahnya kita semua tanggapi dengan dewasa. Ya udahlah di bulan baik ini gue juga minta maaf sama lo. Dewasa, kita sama-sama dewasa. Belah mana yang dewasanya dari sisi Firdaus itu heran aku mah gitu. Captionnya itu loh Nyo, captionnya Firdaus yang tadi aku kayak dia tuh captionnya tuh kayak seakan-akan ributnya dari kapan, begitu masuk bulan puasa di bulan yang baik ini gitu. Iya. Ini mah kan enggak. Lu ngajak rusuhnya juga di bulan puasa. Iya, dia Terus, juga yang ngajak rusuh kan. anjir pusing udahlah. Pusing Nyo. Intermejo aja lah ya. Yes. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Kita intermejo saja Nyo. Setelah tadi pusing-pusing panas gimana atuh ya. Ada ini ada itu. Kita apa namanya? Merelax. Campur aduk ya. Tercampur aduk gitu. Blok. Tercampur aduk dengan kayak barusan mati lampu gitu kan. Untung ada UPS jadi aman. Mending kita langsung intermejo aja lah, pusing nih yo. Kita lihat yang pertama. Yes. Apa nih? Cituksedo nih kok mangap. Ceki-ceki Pepli. Play. Ai beba. Ini kucing. Kucing bisa. Kucing. Harus bisa kan normalnya. Iya kalau nggak Maju dijilat kan. dulu. Iya sama maju gitu. Palanya tuh nggak yang pasrah gitu kan. Ya Allah. Kenapa kucing pemalas seperti ini? Lucu banget semua. Lucu banget. Itu. Kenapa kucing-kucing luar kayak begini lucu, hei? Nanti kita ajarin kucing kita begitu ya. Iya. Kalau Abu udah nggak bisa diharapkan. Abu udah terserah dia mau kemana arah hidupnya gitu, bebas. Abu mau kencing mau apa bebas. Pokoknya mah ya. Dia mangap nunggu makanan dimasukin ya Allah. Lagi ada lagi. Bukan yang ini, ada lagi next ya. Next. Nih, ini dia juga nih. Dia juga nih. Cek people. Play. Nih. Ya Allah. Dia nungguin. Nah, ini kan normal ya. Normal kucing kan. Tuh. Tolonglah. Maunya kayak gini ya? Maulah. Kayak anak kecil. Gitu iya, kan. Kayak aku. Gitu. Tuh, Gitu, tolonglah. Gak cuma ini lagi, ada lagi Nyo. Cus. Nih. Ceki people. Play. Nah, ini normal kan? Nungguin. Lucu banget. Ya Allah. Bisa gitu anjir. Mau Nyo? Mau. Gemoy. Nextnya. Next. Ini apa nih Nyo? Ceki people. Play. Bombastic side eye. Criminal offense side eye. Kenapa matanya bisa gitu? Dia kebauan ya apa gimana sih? Iya, kenapa bisa gitu matanya? Kenapa itu aja? Serem banget anjir. Dia shock kali nyium bau kegelapan di dalam kaos kaki itu kayak oh shit. What the hell is that? Gitu ibaratnya. Tolonglah Meng. Nextnya Next. Yo. Yes. Kucing kan nggak bisa ya ngeliat benda tuh di ujung-ujung meja, ujung-ujung lemari itu pasti dia keplak biar jatuh ya. Ini ada orang yang berhasil katanya mengerjai kucing. Ceki people. Play. Nah, kan sering begini kan kucing itu kan? Oh, dilem. Tapi kenapa ya kucing itu suka gitu? Apa aja gitu, misalnya di pojok-pojok sini nih. Pasti dia keplak. Kalau di sini kayak ya udah gitu. Tapi kalau di pojok dia keplak gitu. Gemes sekali. Ngapain sih di sini jatuh aja sekalian gitu kali ya? Iya kali ya. Tolonglah. Tapi ini boleh juga ide bagus. Sama pertanyaannya orangnya juga ngambilnya gimana gitu. Kalau dilem kayak begitu. Coba ya. Lagi bang. Paten loh. Tuh.
Sampai pakai kaki Apa pakai belakang tuh. kakinya. Susah sekali gitu. Cuman iya sih ngerjain kucing sama ngerjain diri sendirinya juga gitu. Ngambilnya gimana ngeletnya. Tolonglah. Lucu banget lagi. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Yes. Nextnya ada kucing yang posesif katanya. Ceki people. Play. Oh dia nggak mau tuannya di ini apa namanya dikebuk gitu. Disakitin. Kok bisa kucing kayak gitu ya? Mana belang 3 lagi Nyo. Kita nih Santai People nih, aku menyonyo misalkan lagi megang si Abu nih, dikeplak. Bodoh amat si Abu mah, malah ngikut nyakar dong, nggak usah megang-megang buah gitu. Susah, tolonglah ya. Belang 3 mau Nyo? Mau. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Yes. Ini last of the last sebelum kita kasih thank to super thanks. Oke. Biasanya kan kucing dimarahin sama manusia. Ini dibalik, manusia yang dimarahin sama kucing. Oh. Emang kayak gimana Ceki People? Play. Dimarahin kucing. Dimarahin kucing. Enggak, kenapa kesini ngeliatinnya gitu? Marahin kucing. Ini kan lagi begini kan? Dimarahin kucing. Oh mungkin gini, udah nggak usah ikut-ikutan lu, mending lu siapin makanan gua aja. Iya gitu. kali kan, nih urusan gua nih, gak usah ikut-ikut lu. Kalau kita jadi posisi orang ini Nyo, gimana Nyo? Dimarahin sama Anabul kayak gini gak tahu diri. Aku keplak. Keplak-plak, abis itu disayang-sayang tetap. Iya. Oke lah. Sekarang kita meluncur ke saya thank to super thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yongs. Opening dulu super thanks-nya 2 bindeng. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja. Yang pertama ada dari Zilanden. Assalamualaikum Santuy People. Aku doain Pak Mahfud panjang umur untuk melawan semua halangan yang ada untuk Indonesia. Kalau si Daus mau masuk ring jangan lupa pakai BH. Jadi salvoku anjir. Itu baru atasnya belum bawah. Perut ya maksudnya perut. Nah saya disambut sama Prikinos. Waalaikumsalam, numpang komen kakak itu si Bima dilaporin kasih dana berapa katanya Maya. Rizky Lin numpang ya Mbak Zilanden. Semoga dengan hadirnya kritikan dari Bima bisa membawa Lampung semakin baik. Lebih baik segalanya. Oh iya Nyomang ibaratnya lebarannya tanggal berapa ya? Makasih lapaknya Mbak Zilanden katanya Maya. Belum tahu, belum keluar. Kemungkinan tanggal 22 kali ya. Dapur Mang Upe. Makasih Kak Jela lapaknya. Padahal yang disampaikan Bima kritikan yang sangat membangun loh guys. Kata toksik yang terselip di antara kritikannya itu adalah jalan ninja agar kritikannya bisa dapat banyak perhatian. Syukur Bang Hotman dan netizen seluruh Indonesia jadi backingannya Bima. Betul. Iya itu doa untuk viral. Pertanyaannya kalau viral, kalau nggak viral apakah didengar? Enggak kan? Betul. Tolonglah, ini udah zaman sosmed. Nextnya Andika Panduener. Setelah viral, apakah Gubernur Lampung auto AFK setelah di ulti Pak Mahfud plus Lord Hotman? Sepertinya langsung itu live match. Enggak langsung kerja. Langsung kerja, enggak langsung live udah live game aja gitu mah udah fokus. Nextnya Meonyan yang pas Wagub bilang fokus perbaikan jalan, kayaknya yang difokusin cuma jalan-jalan nasional atau provinsi deh. Kalau jalan-jalan nasional atau provinsi memang banyak perbaikan, tapi jalan kabupaten, jalan desa kayaknya banyak yang parah banget. Tapi untungnya di kampungku, salah satu daerah di Lampung Barat, jalannya bagus-bagus, bahkan sampai jalan perkebunan dan persawahan aja di beton. Mantap. Tuh, itu aja bisa. Kenapa yang lain gak bisa? Mantap gitu. Yomi Lovers. Iya. Kalau di daerah-daerah itu biasanya jalan-jalan yang dibagusin adalah jalan yang partai berkuasa memenangkan bagian atau kecamatan atau kabupaten dan seterusnya di wilayah tersebut. Sedangkan jika partai yang berkuasa nggak menang di suatu bagian wilayah tersebut, mereka akan ogah memperbaikinya karena yang dapat nama baik nantinya adalah partai yang menang di wilayah tersebut. Oh gitu ya, udah kepilih masih tetap kubu-kubuan gitu ya. Next Naga Perholong, numpang nongkrong Kak Zila Nyomang, gue jadi inget tahun 2015 jalan lintas provinsi aja kayak kolam. 2019 gue pulkam kan udah tol, mungkin yang rusak itu jalur selatan. Salam S3P. Nextnya disambut sama Alfia Agatha, Viana Bi Prilly Queen. Selamat So malam Santuy People dan Nyomang. Maaf telat ya, aku
karena baru beres kerja ini. Aku yang sambut. Gimana generasi mudanya mau berkembang jika memberi kritikan aja diancam begini? Terus gunanya DPR apaan itu? Mereka perwakilan rakyat kan? Pertanyaanku Mang, apa ada pejabat negara di Indo yang gak dipilih rakyatnya? Bukan tugas mereka dipilih untuk mensejahterakan rakyat, bukan perut mereka aja yang perlu diisi. Kalau bicara soal kendaraan berat yang bikin jalan rusak di tempatku, tempatnya lalu lalang banyak pabrik gula berjejer. Dari jam 11 malam pasti yang lewat di jalan adalah kendaraan berat semua. Banyak dan udah jadi pemandangan umum gitu ya di tempatnya Alfia ya. Tapi bersyukur jalanannya selalu diperbaiki hampir tiap tahun, karena jika tidak diperbaiki akan semakin banyak korban kecelakaan. Karena itu jalan utama gitu kan. Memang untuk jalan di beberapa desa ada yang masih hancur, tapi itu juga mulai diperbaiki. Iya. Buat itu yang mau mampir silakan. Next ya. Dari Savitri Aries, numpang mampir ke Alfia. Aku yang lahir dan besar di Lampung sangat setuju apa yang dikritik oleh Bima, Nyomang, dan itu semua real. Salam sehat selalu Nyomang. Tuh ya, warga Lampungnya yang lahir dan besar gitu kan, setuju. Next ya, Rima Sarita Channel. Panjang sekali. Aku singkat aja nih ya maksud dari komenannya ya. Mang, yang Bima ngomong soal mandi lumpur itu emang nyindir yang bikin konten di Rumbia mancing di jalan. Itu video mancing udah lama. Oh, sebelum Bima viral. Tapi sampai sekarang juga dicuekin gitu ya. Janjinya habis lebaran mau dibenerin, tapi nggak tahu realisasinya. Dan Bima nyindir soal sekolah itu karenanya Mira sama gengnya ada yang nama akunnya Bang Taun sama Maki J juga mempermasalahkan soal Dakjal dikritikan Bima, sampai ngatain secara personal ke Bima gitu. Sebenarnya tujuan mereka sama, cuman caranya yang beda. Disindir pakai waterboom nggak mempan, itu dia gitu kan. Terus yang di pos jalan Pringsewu itu emang sering perbaikan Bang katanya ya, apalagi kalau mau mudik gini, tapi benerinnya cuma ditambal-tambal aja. Padahal itu jalan letaknya di Pringsewu kota. Masuk dikit ke Podomoro, Banyumas jalannya hancur katanya Maya. Dan kebetulan Bu Wagub itu kan orang Lampung Timur maksudnya ya, tepatnya di Wayway Karya gitu. Jalan untuk kecamatan yang ada Wagubnya aja banyak yang masih tanah dan batu. Ini berdasarkan fakta Bang, karena saya ada tempat tinggal di Pringsewu dan perbatasan Lamtim gitu. Dan ternyata kemarin ada yang bikin konten APBD Lampung. Oh iya, ini aku udah lihat tadi. Cuman banyak yang backsoundnya lagu gitu. Iya. Cuma 10% buat infrastruktur. Sisanya buat apa ya? Cari sendiri di kontennya lah. Mama waktu baca. Next Novia atau panjang juga ini. Terima kasih lah pakai Alfia. Itu jalan emang parah banget sih. Tapi kalau di tempat aku itu jalan udah ditanamin pohon pisang. Iya. Ya pohon sawit. Kalau dicabut orang ya tanam lagi sampai jalan itu dibaikin. Kebetulan aku tinggal di perkebunan sawit dan jalan pemerintahannya masih tanah dan belum diaspal, dan katanya jalan itu jadi tanggung jawab perkebunan. Ya dibaikin sih, tapi ya gitu, kalau lewat sambil dengerin DJ udah pada bergoyang dan dalam kendaraan kan ya. Kalau dari cara dia latihan kayaknya mau pakai jurus tangan 1000 dah si Daus. Kucingku kemarin juga kebanyakan dan disuruh buang sama mama mertua. Aku bilang nggak mau kalau buang, kasihan mereka. Jadi aku kasihkan ke orang yang sama-sama suka kucing. Jadi sisa 3 di rumah, si Embot, bapaknya sama si mamanya, dan si Uba yang mama kasih nama kemarin. 3 saudara Uba diadopsi orang sekarang. Oh, si Uba. Nextnya Kanji, aneh banget pemimpin kok baperan. Ada kritik ya ditanggapi, dicek di lapangan bener nggak faktanya begitu. Betul. Kalau bener ya tinggal tindak lanjut kritiknya gitu kan. Dibenerin jalannya, bukan malah bagus ya buat naikin nama gitu. Bukannya malah bagus buat naikin nama katanya. Pola pikirnya aneh banget ya. Ada kritik malah dilaporin ke yang berwajib, dibilang pencemaran nama baik. Kocak. Strong Bima, mari kita kawal bareng-bareng. Yongs. Brolin, mampir dulu lapaknya Mbak Alfia. Loh, yang dikritik kok ngamuk pakai cara ngelaporin lagi. Apakah ada sesuatu yang bakal kebongkar lagi? Kabur katanya. Gue dulu waktu sering ke Jogja lewat jalur Pantura itu jalannya rusak parah. Pas ketahuan Pak Ganjar langsung dibenerin dan sekarang udah bagus. Kok itu yang di Lampung katanya dari kecil sampai udah jadi rentenir kok nggak diperbaiki. Uangnya kemana ya selama itu? Kalau viral itu mending dipikir sih, apalagi apakah benar gak? Itu bukannya hal itu yang gak penting. Covid bukan jadi masalah lah, kan kasusnya dibilang udah dari dulu sampai sekarang loh. Lihat bapak ibunya Bima kayak tertekan banget pas klarifikasinya, gak tega banget loh. Gas terus Pak Mahfud ungkap semua kebobrokan.
Ini si Daus sudah kayak gentong gitu, malah mau tinju, kocak anjir. Awas encok tuh. Sukses terus Nyomang, thanks buat lafaknya. Nextnya tukang sonajatan, nonton Radisson Tuy sambil makan sahur ini Mang. Konten kali ini nggak ngomentarin gimana-gimana karena bingung mau ngomentarin apa. Hihihi. Sehat-sehat semua alhamdulillah. Nggak terasa 1 minggu lagi kita menuju hari raya Idul Fitri. Yes. Apakah para sobat santuy people ada yang mudik tahun ini? Kalau ada semoga selamat sampai kampung halaman dan semoga selamat ketika balik lagi dari kampung halaman. Amin. Semoga santuy people yang balik kampung gitu jangan lupa tetap ditonton kita ya. Iya. Gitu. Kadang yang suka pulang itu suka lupa nonton pas datang ke kota lagi hilang gitu. Iya. Kan kangen gitu. Nextnya Nur Hasanah. Makasih Kak Alfia lapaknya. Keren Bima berani siram orang yang lagi tidur ngorok pakai air cabe. Auto bangun kaget emosi kepedesan buru-buru kerja beresin jalan. Kan ada pencemaran nama baik selagi semua yang disampaikan itu kenyataan. Seru kali ya lihat Daus sama Wirang gelut di lapangan ala-ala tukang obat saling keluarin jurus kamehameha-nya. Di rumah aku ada 2 meng oren. Ampun dah Nyomang nggak ada sopan-sopannya muka aing sering. Senasib sama kita. Kucing nggak ada sopan-sopannya. Nextnya video Ali. Hai Al, gimana lebaran? Ampau banyak nih pasti ya. Nyomang lekas sembuh ya. Heran sama pemerintah ngeritik aja nggak terima. No, yang korup tuh nggak lekas diselesaikan tuh masalah pemerintah. Negara aneh, bukan memperbaiki malah main geruduk gitu ya. Istrinya Metawin. Numpang Mbak Sultan. Cuma mau bilang makasih banyak Nyomang. Tiap hari nggak pernah absen nonton updatean Radio Santuy. Mau komen tapi lebih sering komen dalam hati Nyomang. Sayang Nyomang banyak. Semoga lekas sembuh ya Nyomang. Sehat-sehat selalu untuk semua santuy people. Yos, karena katanya ada yang komen juga kalau kita lagi meriang gitu kelihatan mukanya gitu. Gitu. Next Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan santuy people yang always in here. Happy Sunday, God bless you. Respect for Bima, semoga senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan orang-orang baik di sekitarnya. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fis. Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and santuy people. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Bima, harusnya ada DPR yang backup dia sih. Daus, mohon maaf auroranya kelihatan Om. Auratnya gitu. Kelihatan malu tuh katanya. Meong yang gelut. Sambil ditarik bapaknya dia bilang gini. Apa lo? Berani lo, jangan dipegangin. Apa lo? Gitu. Jangan pegangin. Meong yang di wadah. Pasang muka melas semua biar diadopsi. Sehat selalu semuanya. Ini last of the last dari Kalista. Buat Nyomang cepat sembuh ya, amin. Lagi pergantian musim ini jadi banyak yang gak enak badan. Buat kasus yang di Lampung, sepertinya pemerintahan Lampung ketar-ketir sampai ngancam keluarga Bima karena takut ketahuan kalau ada dana korupsi. Gitu banget Pak, jadi pemerintah. Kalau jujur ngapain takut sampai ngancam orang yang lagi ngeritik saja katanya. Kalista, bener. Aku juga sepemikiran itu. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mang. Di Utama Bakok cabut dulu dan ciao.